Ia berkata dalam ayat 5, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Apa yang Paulus ingin buktikan kepada jemaat di Korintus? Apa yang ia maksud dengan ayat 5, Saudara Ishak? Hanya para pengajar palsu itu mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus berkata, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jika mereka membandingkan dia dengan rasul-rasul Kristus lainnya, yang hidup bersama Kristus dan bersama dia hari demi hari dan menyaksikan peristiwa penyalibannya dan kebangkitannya, ia tidak kurang sama sekali dibandingkan dengan mereka. Mengapa? Karena ia telah menerima misinya dari Kristus yang telah dibangkitkan, dimuliakan, yang menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik, menurut Kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Dan tentu saja, jika mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai rasul-rasul yang paling unggul, mereka juga salah karena Rasul Paulus juga ada salah seorang rasul sejati, sementara mereka adalah rasul-rasul palsu seperti akan kita lihat nanti. Sebenarnya kami telah berkata bahwa setan datang sebagai seekor singa, dan bahwa ia lebih berbahaya ketika ia datang sebagai seekor ular. Namun bentuk yang paling berbahaya adalah ketika ia datang sebagai seorang malaikat terang. Dan rasul-rasul palsu itu berusaha membuat diri mereka sama dengan rasul-rasul Kristus yang sejati. Baik, Saudara Muin, saya akan membaca ayat-ayat dimulai dari ayat 6. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian. Dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu, dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ayat dari 6-15 yang telah saya bacakan, apakah ayat-ayat itu berkata bahwa memberitakan firman membutuhkan kefasihan berkata-kata untuk dapat diterima oleh orang-orang? Atau kebalikan dari itu? Di sini Paulus menjelaskan percakapan itu kepada mereka. Ia beritahu mereka bahwa ketika ia datang pada mereka, ia tidak terlatih untuk berkata-kata meski tidak kekurangan pengetahuan. Ia seorang yang berpendidikan, yang fasih berbicara, yang dijabarkan sebagai seorang filsuf. Bisa saja ia menggunakan kefasihannya. Namun idenya adalah bahwa orang Yunani menyukai pembicaraan tentang hikmat, pengetahuan, serta pembicaraan yang retoris. Jadi jika Paulus telah menyajikan surat dalam cara yang mereka sukai, ia akan memenuhi pikiran manusiawi mereka saja dan tidak menyajikan firman yang akan menyentuh hati. Inilah tujuan pelayanan itu. Jadi Paulus berkata bahwa ia sedang berbicara dengan mereka dengan logat yang populer, karena itu cara yang termudah untuk menyampaikan Injil. Kata-kata yang sederhana yang dapat menjamah tingkat pendengar bahkan yang terkecil, agar kebenaran ilahi dapat tersampaikan dengan benar. Tidak dapatkah hamba Tuhan fasih berbicara dan menggunakan bahasa kiasan dan nada retoris yang kuat yang akan membakar telinga para pendengarnya? Dan mengutip para filsuf ini, filsuf itu. Mengapa tidak? Bukankah hamba Tuhan harus terlihat baik di atas mimbar? Ia akan tampak baik namun meninggalkan satu kekosongan di hati para pendengarnya. Saya pikir dengan metode ini, ia akan memenuhi satu keinginan tertentu di dalam mereka atau meninggikan dirinya di hadapan mereka. Akan seperti apa hasilnya? Orang-orang akan berbicara tentang gaya dan perkataannya dan gerakannya di atas mimbar. Namun di manakah firman Tuhan yang masuk sampai ke hati? Sedangkan kata-kata yang sederhana dapat sampai kepada para pendengarnya dengan mudah. Apakah Injil sehingga kita harus memberitakannya agar jiwa-jiwa diselamatkan? Paulus menyebutnya Injil Allah. Injil yang berbicara tentang siapa manusia dan siapa Kristus dalam hidupnya dan dalam karya salibnya. Masalah manusia dan dosa-dosanya. Kristus dan penyembuhan yang telah ia tawarkan, pendamaian dalam Kristus, yang mencakup semua orang berdosa yang berpaling kepadanya. Itulah pesan jelas Injil yang menjangkau semua manusia. Dan hanya itu yang bisa menyelamatkan.
Itu dapat menyelamatkan karena itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua.